Sejarah helm. Sejarah helm sudah dimulai sejak 85 tahun yang lalu. Sejak saat itu, teknologi pada helm sepeda motor terus berkembang hingga sekarang. Karena masih minimnya pengetahuan dan teknologi, pada mulanya helm dibuat dari kulit sapi. Komponennya terdiri dari kerangka cangkang luar atau outer shield dan busa tipis peredam benturan yang rapuh dan tidak safety. Namun kini pembuatan helm telah berevolusi menjadi lebih baik, dibantu dengan ide, pengetahuan, penelitian, teknologi modern buatan manusia, bahan Kevlar dan karbon yang kuat dan kokoh, disulap menjadi pelindung kepala yang keren, stylish, elegan, dan safety. Helm adalah salah satu perlengkapan keselamatan yang sangat penting dan wajib digunakan bagi pengendara motor. Fungsinya tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai pelindung kepala, yakni mengurangi dampak benturan yang dapat mencederai saat terjadi kecelakaan, juga melindungi dari hujan, debu, serangga, dan puing saat sedang berkendara. Helm dan motor adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya jalan beriringan dan saling membutuhkan. Namun sejarah hadirnya helm menjadi sebuah catatan panjang yang tak mudah. Banyak perdebatan dan penolakan dari masyarakat sehingga perkembangannya pun ikut terhambat. Ada sebuah fakta menarik di mana masyarakat Indonesia banyak yang tidak setuju ketika pemerintah menghimbau pemakaian helm untuk pertama kalinya. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya mengkampanyekan akan pentingnya alat keselamatan ini. Sampai pada akhirnya Kapolri Ageng Imam Santoso menerbitkan aturan wajib menggunakan helm untuk pengendara sepeda motor di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkatan jalan. Awal mula terciptanya helm dan penemunya. Cerita bermula ketika sepeda motor pertama kali digunakan sebagai alat transportasi massal pada tahun 1900. Pada saat itu sepeda motor hanyalah alat bantu transportasi yang lebih mengutamakan kenyamanan bukan kecepatan, sehingga segala jenis perlengkapan keselamatan seperti helm tidak pernah terpikirkan dan belum dirasa perlu. Cerita berubah setelah motor dipakai sebagai alat untuk balapan. Kecepatan tinggi sepeda motor memulai kasus kecelakaan yang menyebabkan banyak terjadinya cedera kepala. Ide untuk menciptakan alat pelindung kepala untuk pembalap motor akhirnya muncul pada tahun 1914. Ide tersebut datang dari seorang dokter asal Inggris bernama Dr. Eric Gardner. Sebelumnya ia telah merawat seorang pasien yang mengalami gagal otak akibat kecelakaan sepeda motor. Singkat cerita, karena itulah kemudian Gardner mengusulkan agar dibuat sebuah alat pelindung kepala untuk para pembalap sepeda motor pada waktu itu. Di tahun yang sama, 1914, lahirlah alat pelindung kepala pertama atau bisa dikatakan helm pertama yang dibuat dari bahan kanvas dan menutupi bagian atas kepala. Sang dokter meminta kepada panitia perlombaan Isle of Man TT agar para pembalap memakai alat pelindung kepala penemuannya tersebut. Singkat cerita, akhirnya panitia mengabulkan permintaan sang dokter. Di tahun yang sama, yaitu 1914, di awal lomba, panitia perlombaan secara resmi menjadikan pelindung kepala atau helm wajib digunakan. Namun masyarakat biasa pada waktu itu masih menolak mengenakan helm. Bagi mereka masih terasa aneh melihat benda yang mereka sebut seperti cangkang kerang diletakkan di atas kepala. Sebagai pengendara lebih memilih tidak memakai pelindung sama sekali. Beberapa lagi memakai topi kulit mirip helm sepak bola yang populer pada masa itu. Padahal fungsi topi tersebut bukanlah untuk perlengkapan keselamatan pengendara seperti halnya helm, melainkan hanya hiasan untuk menjaga rambut mereka dari kotoran dan cuma untuk terlihat keren. Kematian pahlawan nasional Inggris dan lahirnya helm militer pengendara sepeda motor. Pada tahun 1935, seorang perwira dan diplomat militer Inggris yang terkenal, T.E. Lawrence alias Lawrence of Arabia, meninggal dunia. Penyebab kematiannya bukan karena gugur dalam peperangan, melainkan sepeda motor yang ia kendarai mengalami kecelakaan tak jauh dari rumahnya. Naasnya, kecelakaan tersebut menyebabkan cedera parah pada bagian kepala Lawrence. Sempat mengalami koma selama 4 hari sebelum akhirnya sang perwira menghembuskan nafas terakhir.
Kejadian ini menarik perhatian banyak orang akan bahaya mengendarai motor tanpa perlengkapan keselamatan. Dr. Carnes adalah seorang dokter Inggris yang merawat Lawrence yang terdorong untuk melakukan riset dan penelitian. Sang dokter yang juga seorang perwira ini menerbitkan laporan pertama dalam jurnal medis Inggris tentang korelasi antara kecelakaan sepeda motor dan cedera kepala. Carnes harus melobi militer Inggris agar dapat mengimplementasikan hasil penelitiannya untuk mewajibkan pemakaian pelindung kepala sebagai perlengkapan keselamatan para pengendara motor. Terlebih lagi karena pada masa itu segala macam pengiriman masih dilakukan menggunakan sepeda motor. Pada tahun 1941, upaya Carnes akhirnya terbayar ketika Angkatan Darat memerintahkan semua pengendara motor di militer untuk mengenakan pelindung kepala atau helm. Helm pertama yang digunakan pada masa itu adalah penutup kepala yang terbuat dari karet dan gabus. Evolusi helm, awal era helm modern. Selama 1,5 dekade, helm tidak mengalami perubahan baik dari segi material maupun bentuk. Padahal cc sepeda motor sudah semakin besar, namun tingkat keamanan helm masih sangat minim. Pada tahun 1953, seorang profesor dari USC bernama C.F. Lombard mengembangkan helm, mengubah bentuk hingga meningkatkan kualitas keamanan helm agar fungsinya sebagai menyerap dampak benturan bisa lebih maksimal. Lombard membuat desain helm terdiri atas 3 lapisan, yakni cangkang luar atau outer shield dari bahan fiberglass, gabus atau EPS untuk peredam benturan, dan kain pelapis atau inner liner. Desain ini telah dipatenkan lalu kemudian dibeli oleh Bell dan diterapkan di helm mereka. Bell 500 adalah helm pertama yang diproduksi secara massal dan menjadi awal dari perkembangan helm sepeda motor modern. Bell 500 dipakai sebagai helm balap pada masa itu. Namun demikian masyarakat umum masih tetap menolak dan tidak tertarik menggunakan helm untuk berkendara. Barulah pada tahun 1960, pengendara dari kalangan masyarakat biasa mulai ramai menggunakan helm. Pada tahun 1963, Bell menghadirkan jenis helm baru yang disebut full face, yang mereka beri nama Bell Star. Pada masa itu, seri Star menjadi helm kelas atas dengan harga yang mahal. Helm ini menawarkan perlindungan maksimal yang tidak dimiliki oleh helm lain maupun pada waktu itu. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa teknologi dan bahan yang digunakan Bell Star ditemukan di helm penerbangan militer AS dan helm astronot NASA pada saat itu. Di tahun 1964, pengujian standar keamanan helm pertama dilakukan yang dibentuk oleh USDOT, sekarang DOT. Tujuannya untuk memastikan apakah helm tersebut sudah layak digunakan di jalan atau belum sebelum beredar di pasaran. Pada akhirnya teknologi helm akan terus berkembang sampai sekarang dan hingga nanti.